Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja diberikan keberkahan, kesehatan dan juga kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan senantiasa selalu kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selama ini mengamati dan juga memperhatikan dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja Anda semuanya bisa mengambil hikmah-hikmah yang selama ini, hal-hal yang mungkin menjadi wawasan baru dan pengetahuan baru dan digunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Dan tak lupa kami doakan kepada pemirsa semuanya yang di kesempatan ini, jikalau ada banyak permasalahan hidupnya dan jikalau ada yang sakit, semoga saja semua pemirsa pun diberikan solusi bagi semuanya masing-masing. Baik itu yang sakit diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan bisa dirasakan nantinya hingga penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang banyak masalah, semoga solusinya pun nyata, bisa diaplikasikan dan bisa dirasakan manfaatnya. Dan semoga saja setelah itu pun sebagai seorang manusia perlunya mensyukuri dan mengikatnya dengan cara apa, seperti yang selalu kita ingatkan dan kita sampaikan di saat pembuatan konten, yaitu dengan cara menjalankan taat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dan hanya tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, bahwasanya menyambung di konten-konten yang kemarin, bahwasanya tentang elemen yang ada di muka bumi ini, baik itu elemen air, elemen api, atau elemen besi, atau elemen tanah dan elemen-elemen lain, itu adalah bukti nyata kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah ada sesosok manusia yang benar-benar diamanahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya pun diizinkan untuk berpengaruh dari elemen tersebut, entah itu bisa menggerakkannya ataupun bisa juga melakukan hal-hal yang di luar akal batas kemampuan seorang manusia. Dan mungkin sudah disimak di konten avatar bahwasanya sosok avatar pengendali itu seperti apa. Dan mungkin di kesempatan kali ini kita akan membedah, adakah yang benar-benar sosok manusia yang bisa mengendalikan dari segala elemen yang sudah diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau ada manusia yang seperti apa dan dampak apa yang diberikan kepada bumi ini, dan bagaimana kehidupan manusia setelah manusia tersebut melakukan hal-hal yang semestinya, apakah merasakan keburukannya atau merasakan dampak baiknya ataupun merasakan hal-hal lainnya begitu. Dan di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas tidak jomblo, Mas Hamid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas baik, Bro. Sehat Mas jomblo. Besti tidak jomblo sekarang. tidak kan jomblo. Besti jomblo. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Istri di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga istrinya tetap semangat mendukung. Amin. Semakin kuat begitu. Amin. Mengikat tali kasihnya. Dan semoga saja pun saya juga menyusul harapannya kan begitu. Amin. Semoga dan, cepat menyusul Mas. Di kesempatan ini ada nggak pesan-pesan Mas? Sudah cukup saja Mas. Oke. Kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dalam mengungkap dari kesempatan ini, dan semoga saja ada hikmah yang bisa kita petik dan kita ambil untuk kita jadikan nantinya penambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja bermanfaat dan dilancarkan semuanya, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib otomatis akan tidak berdampak apapun nantinya ke dalam jasad mediator yang dimasuki.
semua penyusup, pendompleng, pengganggu, semua dipercaya. Diuapkan di pikiran, yang mengganjal, yang akan mendompleng, yang palsu dikat total semuanya. Sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon salah satu gaib yang tahu dan bisa bercerita tentang sosok manusia pengendali elemen bumi yang benar-benar tahu, yang benar-benar asli, yang diizinkan hadir ke sini. Salah satu gaibnya, saya mohon hadir. Buat menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan apa ini? Saya dari golongan jin. Jin. Benar. Tadi sempat mengucap salam. Apa Anda benar golongan jin muslim? Tanya palsu tidak? Alhamdulillah. Saya sudah muslim. Saya izin memproteksi ya. Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin. Saya mohon, jika gaib ini palsu, bukan muslim asli, otomatis salamnya kembalikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Oke. Dan izin memproteksi sedikit. Jika gaib ini yang hadir palsu, otomatis senjata milik otomatis cakra ini akan memotong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad terbang. Kembalikan kepada kembali. Saya izin memakaikan tasbih mutiara. Iya. Assalamualaikum. Dibentengi roh dan sukma dan jasad mediator yang dimasuki dari gaib penipu penyusup. Jika gaib ini penyusup, benar-benar langsung dihancurkan, dilempar seperti salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Sejuk sekali. Di tempat ini banyak dari golongan putih. Okay. Saya izin untuk berbicara, menggunakan jasa dari anak ini. Oke. Ada pendomplengnya apa tidak? Tolong dibantu itu, langsung dibersihkan dengan keilmuannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hancur total, lebur. Alhamdulillah sudah dibersihkan. Alhamdulillah. Saya juga izin menyuguhi makanan minuman yang diizinkan. Saya mohon dihadirkan bagi gaib ini. Assalamualaikum. Silakan. Terima kasih atas suguhannya. Dan juga lengkap lainnya. Saya izin untuk menikmatinya. Silakan. Bismillah. Bersih tanpa racun, tidak berdampak buruk dalam sisa mediator yang dimasuki. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada apa kiranya? Saya mau mengobrol dengan salah satu gaib yang mengetahui tentang
elemen-elemen yang ada di muka bumi ini, apakah benar diizinkan dari manusia menguasainya? Sebatas yang bisa saya sampaikan dan yang diizinkan akan saya sampaikan di sini. Tetapi yang belum waktunya untuk diketahui manusia ataupun yang tidak boleh dikatakan di sini, saya tidak akan berani untuk mengatakan di sini. Oke. Dan Anda ini yang asli begitu? Alhamdulillah, saya salah satunya yang diizinkan dari golongan cahaya untuk masuk dalam jasad anak ini untuk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kamu. Oke, terima kasih. Lalu sedikit saya ingin menyinggung lebih dahulu sambil dinikmati kepribadi Anda dulu. Bahwasanya Anda posisinya di mana dan kaitan apa dari posisi Anda hingga Anda yang diizinkan hadir ke sini? Tempat saya saat ini ada di sebuah tempat. Tempat itu ada di bagian barat. Oh, terus? Di mana nantinya tempat itu ataupun saat ini ataupun nantinya digunakan untuk berdakwah di dalam segala umat nantinya. Untuk berdakwah. Tempat tersebut tempat-tempat yang sakral atau tempat yang seperti apa? Tidak. Tempat untuk berjuang di dunia manusia. Di mana manusia itu berjuang melebur dirinya, melebur nafsunya, melebur egonya, dan menjalankan syariat hakikat yang benar. Oh, Anda dari sana? Yang saya maksud ini? Benar sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, saya tidak bermaksud lancang, tidak bermaksud apa-apa begitu. Saya cuma ingin mengetahui. Dan ternyata Anda yang dari tempat sana yang diizinkan hadir ke sini. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Saya mengganggu begitu. Itu sudah perintah dari golongan cahaya. Oke. Terus ternyata Anda golongan jin begitu dan sudah muslim. Sedikit saya menyinggung, keislaman Anda itu baru-baru saja atau udah lama prosesnya? Jika dihitung dunia manusia, itu sudah lama. Sekitar lebih dari 7 tahun yang lalu. Berarti bersamaan dengan para penguasa gunung, penguasa-penguasa di alam-alam di dunia ini begitu? Ya, benar sekali. Dan semenjak dari dahulu kala sampai sekarang, sebelum tempat itu dibangun, saya berada di situ. Oh, dan ternyata bukan hanya golongan saya saja yang menempati tempat tersebut. Bukan hanya saya saja, tetapi dari golongan jin yang sudah muslim, ataupun dari golongan jin yang masih fasik juga ada di situ. Di sekitarnya maksudnya? Benar sekali. Oke, terima kasih sudah disampaikan di hal itu. Lalu begini. Saya memang tidak mempunyai andil di tempat itu. Tetapi setiap hari saya selalu melakukan apa yang diperintah Allah. Apa yang dilakukan manusia-manusia yang ada di sana. Saya juga mengikuti mereka-mereka. Jika mereka beribadah seperti kalian, entah itu sholat, entah itu membaca surat Waqiah, ataupun berzikir bersama, dari golongan kami, golongan jin, di mana sudah muslim, dari golongan kami juga ikut di sana. Oke, tempat tersebut mungkin Anda tidak banyak diketahui dari dunia manusia. Saya sebut aja dengan Kawah Chandra di Muka begitu ya. Benar sekali. Boleh ya. Begitu aja daripada tempat nanti liburan apa yang dimiliki manusia dihancurkan di sana. Kawah Chandra di Muka. Tidak ada kata selain berzikir di sana dan beribadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya sedikit terenyuh sebagai seorang manusia begitu.
Lalu begini Mbah, menyingkat durasi sedikit lah, bahwasanya di kesempatan yang lalu saya sudah sempat mengulas ciri-ciri sosok avatar. Avatar itu kan kalau dunia manusia mengetahuinya bahwa dikisahkan melalui entah itu dongeng, sambil diminum boleh ya. Saya tak bernarasi sedikit. Melalui dongeng atau melalui sebuah literasi di dunia manusia, itu kan sosok manusia yang bisa menguasai elemen-elemen di muka bumi ini, baik itu tanah, air, atau api, atau elemen-elemen lain, kan begitu. Namun di kesempatan ini yang saya tanyakan, bertepatan dengan Anda yang hadir, apakah dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari elemen-elemen yang ada di bumi ini, itu juga dianugerahkan benar-benar diberikan hak kepada seorang manusia untuk menguasainya? Benar sekali. Oh, tanah, api, air, udara, dan lain sebagainya. Itu memang semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pemberian untuk makhluknya yang ada di dunia. Di mana? Itu semuanya. Di masa sekarang ada manusia-manusia tertentu yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, yang bisa mengendalikan semuanya, dan tidak sembarangan orang bisa menguasainya. Di mana orang itu adalah orang yang mulia, orang yang suci. Di dalam doanya itu pasti dari golongan cahaya yang bekerja akan membantunya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia minta itu pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih Mbak sudah disampaikan dari hal tersebut. Oke. Lalu kalau saya menyambung dari literasi yang saya dapat melalui informasi iblis, yang di kesempatan yang lalu sempat hadir menceritakan sosok avatar. Nah, kalau manusia menyebutnya mungkin avatar. Ya, tapi saya nggak mau mengembalikan lagi ke avatar karena avatar sudah terjadi di konten sebelumnya. Itu kan yang hadir ternyata iblis. Dan disinggung di sana bahwa sosok avatar di dunia manusia itu adalah sosok yang akan melawan manusia, umat muslim nanti di akhir zaman. Ya. Itu bagaimana sih, Mbak? Memang benar adanya. Loh. Tolong diceritakan dengan jelas dan detail. Itu nantinya akan berperang, entah itu dengan golongan kalian, maupun dengan golongan-golongan yang dimana golongan itu menjadi pengikutnya akan melawan kalian semuanya. Dimana yang akan melawan orang itu, avatar itu yang kalian sebut, itu pasti dari kalian ataupun dari orang-orang yang mempunyai kedudukan sisi Allah, di mana syariat maupun hakikat mereka sudah menjalankan dengan sebaik mungkin. Syariat maupun hakikat yang dibawa dari baginda Rasulullah SAW melalui beliau, sang yang percaya ini nirwana. Jadi begitu ternyata. Oke. Jadi benar sosok avatar nanti akan menjadi musuh manusia umat muslim di akhir zaman. Benar ada. Dan lalu begini, sosok manusia yang diamanahi oleh Allah untuk menguasai elemen tanah, elemen air, elemen api yang benar-benar asli itu bukan sosok avatar kalau begitu. Tapi sosok yang bagaimana? Manusia yang suci atau manusia seperti apa sih? Sosok manusia yang saat ini syariat maupun hakikatnya setiap hari, setiap detik mereka hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Manusia suci yang dimana manusia itu mempunyai kedudukan di sisi Allah. Itulah yang akan melawan avatar nantinya. Oke. Termasuk manusia-manusia yang saat ini yang ada di sana, maupun dari kalian yang berjuang di jalur, di mana jalur itu sudah dikehendaki Allah. Jalur dari Rasulullah melalui beliau sang yang percaya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak. Ternyata seperti itu informasinya. Sambil diminum dulu.
Lalu begini Mbak yang saya tanyakan, ternyata sosok avatar yang selama ini diketahui dari literasi manusia dengan literasi yang tidak diketahui manusia, bahwa alam, elemen-elemen bumi tadi bisa diamanahkan oleh sesosok manusia pilihan Allah, itu kan jelas berbeda manusianya, sangat berbeda jauh. Nah, dan ternyata nanti bisa bertemu berperang di akhir zaman, kan begitu. Lalu yang ingin saya tanyakan, manusia yang diamanahi oleh Allah tadi untuk menjaga ataupun menguasai dari elemen-elemen di bumi, apakah manusia itu yang kategorinya manusia yang akan semena-mena terhadap wilayahnya hingga bisa terjadi bencana gara-gara manusia itu, atau tidak sebenarnya sih Mbah? Yang benar-benar loh ya? Tidak. Manusia yang nantinya akan menjadi pasukan avatar, itu manusia yang di dalam tubuhnya itu juga banyak dari golongan iblis. Tetapi yang akan melawan itu manusia yang setiap hari beribadah dengan baik, dengan taat, ikhlas, sabar, ridho. Di mana ibadahnya itu menciptakan golongan cahaya. Di mana golongan cahaya lah yang nantinya yang akan membantunya, yang akan melawan avatar nantinya. Oke. Sebagai pengikut avatar, itu pasti golongan iblis yang membantu. Tapi yang melawannya itu pasti di dalam tubuh manusia itu, manusia yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Itu pasti banyak golongan cahaya yang membantunya. Dengan doa-doanya, dengan doa yang menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Mustajabah begitu. Yang akan diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan bisa memperlawan dari golongan. Terus begini Mbah, yang ingin saya tanyakan, mohon izin ya, sambil dinikmati suguhannya, silahkan. Yang saya rasa perlu saya bedah di kesempatan ini, dari sosok yang akan menjadi lawan tanding avatar, apakah amanah dari Allah itu dari manusianya memiliki keilmuan, bisa mengendalikan alam ini dari kejadian-kejadian, entah itu bencana atau tidak sih Mbah, yang benar-benar asli loh ya? Tidak. Itu semuanya sudah mutlak, sudah pemberian Allah langsung kepada manusia itu. Tapi di balik itu semua, apakah dari sosok yang menjadi lawan tanding avatar, yang mendapat kedudukan di sisi Allah yang asli, apakah juga memiliki keilmuan seperti layaknya sang avatar yang akan menjadi musuhnya? Saya tidak bisa menyebutkannya. Akan menjadi perdebatan manusia yang akan mendengarkannya. Lebih baik belum waktunya untuk saya jawab. Oh begitu. Yang pasti manusia itu dengan doa yang diijabah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bisa melawan seorang avatar. Oke, lalu saya geser ke pertanyaan yang lain. Begini, dari lawan tandingnya sebagai sosok avatar, kalau digambarkan di dunia manusia kan sosok avatar kan sakti toh, mengendalikan apapun elemen di muka bumi ini, kan begitu ya. Berarti sosok avatar yang sesungguhnya itu memang benar-benar memiliki kemampuan khusus, keilmuan khusus yang asli akan menjadi lawan tanding dari manusia yang mendapat kedudukan di sisi Allah loh. Jika saya bisa mengatakan di atas khusus, itulah yang akan dimiliki avatar yang akan melawan dari umat yang akan melawan mereka. Jadi begitu. Jika ada golongan iblis yang mengatakan iblis itu sudah sangat sakti sekali, raja mereka itu tidak ada bandingannya, setara dengan golongan cahaya. Azazil maksud panjenengan gitu. Oh, dan avatar tadi mendapatkan keilmuan dari Azazil, maksudnya begitu. Benar sekali. Nah, untuk billahi min dalik. Jadi hampir serupa dengan bocah nakal. Ya.
Oke, ternyata begitu. Kalau hampir serupa, mungkin yang lebih tinggi bocah nakal kan begitu karena dia nanti pemimpinnya, Ya. raja di rajanya dari keturunan Mbah Jajil. Dan akan tetapi berarti dia kan ya ilmuannya khusus banyak, kemampuan-kemampuan di luar akal logika manusia kan ya tak terhingga, hingga membuat banyak takjub kan begitu. Lalu itulah sifat dan itulah kelicikan dan cara golongan iblis untuk lebih jauh menyesatkan manusia-manusia sekarang. Nah, untuk billahi min dzalik. Jadi begitu. Oke. Nah, lalu di kesempatan ini yang saya tanyakan dari banyak orang yang mengatakan berjuang untuk melawan avatar, tetapi yang asli di dalam tubuhnya itu justru banyak menciptakan energi hitam dan membantu avatar itu untuk lebih kuat dalam kekuatannya. Nah, untuk billahi min dzalik. Jadi begitu. Oke. Dan begini Mbah, setahu saya di dunia manusia, avatar itu digambarkan sosok yang baik loh. Kan begitu. Berarti itu terbalik 360 derajat dengan dunia manusia, pemahaman manusia sekarang ini begitu. Benar sekali. Astagfirullah Rabbi. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang tidak bisa dijangkau di akal pikiran manusia? Disitulah golongan avatar akan bekerja dan akan membuat manusia lebih bingung, lebih meyakini. Gimana? Keyakinan itu akan membuat ketakutan di dalam tubuh manusia. Oh, jadi gitu. Jika sudah seperti itu, belenggu golongan iblis dalam tubuh manusia akan semakin banyak dalam tubuhnya. Golongan manusia yang mempunyai kedudukan di sisi Allah akan berjuang sendiri melawan avatar itu. Oh, jadi begitu gimana ternyata. Oke. Lalu selama ini literasi dunia manusia itu mendapat sosok penggambaran avatar itu baik itu dari mana sumbernya Mbak? Setahu panjenengan. Kalau dijawab disampaikan dengan golongan iblis. Itu memang licik. Keburukan mereka dibalut serapi mungkin, sebaik mungkin di dalam pandangan manusia. Jika golongan iblis sudah sering membuat manusia di dalam pikirannya itu buruk, iblis juga bisa membuat pandangan manusia yang dilihatnya itu baik. Jadi begitu ternyata semua literasinya itu didapatkan dari iblis. Benar sekali. Oke. Dan kepahaman saya begini, iblis itu kan makhluk gaib. Dan sosok avatar ini kan seorang manusia. Ya. Dan mungkin seperti literasi yang jenengan sampaikan itu dari sosok avatar ini bisa seolah-olah menjadi baik begitu kan ya. Lalu apakah yang dilakukannya itu berupa kebaikan yang sesungguhnya atau kebaikan-kebaikan yang ternyata itu kebaikan tipuan semata atau bagaimana? Atau yang mereka tidak mengetahui sesungguhnya? Secara jasad manusia yang dilakukan itu pandangan manusianya itu baik. Tetapi manusia terkecoh, tertipu dengan pertolongannya. Pertolongannya itu nantinya akan membelenggu manusia yang akan ditolong. Itulah yang tidak banyak diketahui manusia. Manusia itu hanya mengetahui bahwa pertolongannya itu berhasil ataupun dapat dinikmati di dalam jasad manusia. Tetapi manusia tidak mengetahui yang menjadi pertolongannya itu dari bantuan apa. Itu banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi begitu gitu ternyata. Oke, terima kasih. Gimana jika manusia itu di dalam tubuhnya golongan iblis yang membantu dan yang ditolong itu dari golongan iblis, itu pasti manusianya akan semakin tersesat jauh. Tetapi jika manusia yang mempunyai kedudukan di sisi Allah mengendalikan entah itu bumi, di dalam elemennya ada api, ada air, ada tanah, dan
dan lain sebagainya. Itu pasti berdampak positif bagi manusia yang menikmatinya. Itu yang benar-benar asli mendapat anugerah dari Allah. Benar. Bukan sosok avatar tadi. Ya, akan menjaga bumi. Pelestariannya. Bencana itu pasti akan dikendalikan setidaknya. Diredam begitu. Benar sekali. Oh. Tetapi yang palsu itu justru akan menimbulkan azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada manusia-manusia. Atau yang avatar tadi namanya gitu. Kalau yang satu avatar, mungkin sebutannya biar mudah lah. Yang satu avatar, yang satu dari Kawah Chandra di Muka gitu aja ya. Ya. Lebih simpel pemirsa kan begitu. Antara lawan main dari avatar dan sosok manusia yang sudah disikat habis di Kawah Chandra di Muka. Oke. Dan pesan saya bagi manusia-manusia yang mendengarkan pembicaraan antara kita, jika kalian bingung, tidak usah kalian bingungkan dengan kata-kata kami. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya saja. Apa yang perlu kalian perbaiki di dalam diri kalian, perbaiki saja, tanpa ada energi hitam di dalam hati kalian untuk menyerang kata-kata kami. Jadi itu yang harus disikapi dari manusia. Oke, terima kasih. Jika saya jelentrekan secara gamblang di sini, pasti manusia akan bertolak belakang. Itu juga halnya sama saja, tidak berguna. Menciptakan lebih banyak energi hitam gitu. Oke, iya. Dan itu pun ya menjadi kehendak Allah, Mbah. Silahkan diminum, dinikmati dulu. Lalu begini, Mbah. Mungkin saya akan meringkasnya sedikit begini. Sosok yang disebut sebagai digadang sebagai avatar, itu kan ternyata bantuan Mbah I. Ya. Kalau Mbah Iblis sendiri itu kan mungkin manusia sudah tahu bahwa itu iblis yang hitam. Ya. Lah kan tetapi di keadaan sekarang ini, apakah iblis itu bisa menipu dengan cara yang seolah-olah itu putih, yang nantinya hitam putih, atau memang benar-benar hitam sosok avatar ini? Bisa semuanya. Nah, untuk bilang gitu. Lah kan tetapi apalagi sekarang golongan-golongan iblis, entah itu yang ada di atas, entah itu yang di bumi, maupun dari pasukan-pasukan Ajajil, sudah dibuka semuanya. Gerbang dari kegaiban gitu. Nah, untuk bilang mereka bisa menyusup ke dalam manusia, mempengaruhi jasad manusia. Di dalam pandangan manusia itu bisa terlihat putih, bisa terlihat hitam langsung, itu juga bisa. Tergantung situasi dan tergantung tempat di mana iblis itu berada di dalam jasad manusianya. Jadi gitu ternyata mereka bekerja. Lalu sedikit saya menyinggung dari sosok manusia menjadi, ya anggaplah satria dari Kawah Chandra di Muka tadi. Itu berarti sosok yang benar-benar asli digodok hingga menjadi putih, yang bermula dari hitam hingga menjadi putih gitu. Benar sekali. Tanpa sedikit pun membawa energi pekat hitam ke lingkungan sekitarnya. Ya. Pengaruh-pengaruhnya. Yang nantinya akan membawa dampak kesejukan, dampak kedamaian jika mereka sudah lepas dari tempat itu. Oke, terima kasih, Mbah. Lalu begini, Mbah, yang coba saya tanyakan sekali lagi di situasi ini. Menyikapi sosok avatar, apakah itu hanya satu manusia atau ada beberapa manusia yang menjadi avatar yang nantinya memimpin pasukan-pasukan dari bocah nakal? Sebenarnya banyak. Bukan hanya satu saja. Tetapi yang baru terlihat di Nusantara ini hanya beberapa saja. Termasuk ini yang saya bayangkan ini. Wabil khusus di timur. Ya. 1, 2, dan yang lain ini juga. Ya. Yang paling menonjol ada di sana. Ada di sana. Oke. Cukup, nggak usah terlalu dijelaskan lebih detail kalau soal itunya. Dan begini, dari kadang kami manusia itu kan ya memiliki sifat dan sikap, kan begitu. Lalu dari sikap seorang manusia itu sejatinya itu cara
supaya energi hitam dalam tubuh kami entah itu berkurang bahkan bisa total itu bersih, itu caranya apakah bisa digodok tanpa harus di kawah candra di muka? Yang harus dilakukan manusia, yang semestinya harus dilakukan manusia, yang pasti membersihkan tidak hanya lahirnya saja, tetapi di dalam rohaninya itu juga harus setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktu itu juga harus dibersihkan. Oke, iya, dengan cara berpikir ataupun seperti kalian yang kalian lakukan setiap hari, dan tentunya menjalankan syariat maupun hakikat yang benar dengan cara bertaubat yang benar. Itu yang harus dilakukan manusia. Tidak ada cara lain. Apalagi zaman sekarang sudah zaman akhir, di mana golongan iblis sudah bebas. Apapun yang dilakukan itu akan dilakukan semuanya untuk masuk dalam jasad manusia. Apa yang diinginkan manusia akan dikabulkan dengan mudah golongan iblis. Walaupun dengan jalan seolah-olah putih tadi gitu. Nah, dan yang paling banyak sekarang itu seperti itu jalannya. Yang seolah-olah putih tapi hitam. Ya. Na'udzubillah, astagfirullah rabbi. Oke. Dan di sini pemirsa saya hanya menyebut sebuah kata lain saja, kawah candra di muka. Jadi tidak perlu diperdebatkan itu di mana. Semoga pun nanti yang paham lebih paham, yang belum paham insya Allah diberikan kepahaman begitu. Dan bukan hanya golongan yang terlihat hitam saja yang akan menjadi lawan di akhir zaman nanti. Tetapi yang hitam tetapi dibalut dengan putih. Di mana kembalutannya itu dianggap manusia yang lainnya itulah manusia yang suci, manusia yang baik, manusia yang dikatakan manusia yang seperti itulah. Itu yang akan menjadi lawan dari manusia yang menjadi manusia yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Oke. Jadi begitu. Oke, terima kasih. Lalu Mbak, sambil dinikmati. Silakan. Saya juga izin bertanya begini. Bahwasanya sosok avatar memiliki pengikut, sosok manusia yang mungkin saya menyebutnya pribadi pemirsa itu satria lah yang digodok dari kawah candra di muka tadi, yang diberikan hak oleh Allah yang asli begitu. Itu kan juga memiliki pasukan. Dan apakah perbuatan yang dilakukan itu sama? Yaitu begini. Apakah juga mereka sama menjalankan perintah-perintah dari Allah atau tidak sih yang dilakukan untuk mendapatkan pengikut-pengikutnya? Dengan cara apa semestinya yang sekarang terjadi dilakukan? Berbeda jauh. Berbeda jauh. Apa yang mereka lakukan di antara nafsu berbanding terbalik dengan hati ataupun iman mereka, itu berbanding jauh. Apa yang mereka lakukan juga berbanding jauh. Jadi mohon maaf ini saya lebih menjelaskan sedikit detail bahwasanya mereka lebih mengedepankan nafsu gitu daripada iman yang didahulukan. Itu ternyata. Oke, dan kisi-kisinya pun jelas. Nanti akan menjadi lawan tanding di akhir zaman. Oke. Dan saya sambil dinikmati dulu, boleh. Saya pun nggak mau bahas lebih lanjut dan lengkapnya tentang akhir zamannya kapan. Nah, begini yang saya tanyakan. Tadi sempat saya tanyakan bahwa bukan hanya satu yang menjadi sosok avatar, tapi banyak nanti dari golongan manusia. Dan apakah sekarang ini sudah mulai fase kemunculan dari avatar-avatar baru yang akan membawa pengaruh bagi manusia akan mengikutinya begitu? Na'udzubillah. Itu sudah banyak sekali. Dan ciri lebih golongan iblis mencari pasukan-pasukan. Di mana golongan yang di sana juga akan mempunyai
kekuatan di dalam imannya untuk melawan mereka. Oke, oke. Ternyata seperti itu tambah yang Anda jelaskan di kesempatan ini. Dan begini, satu hal lagi yang coba saya ulas sedikit tentang avatar ini. Dari sang avatar ini, apakah mereka itu serta-merta memiliki pengakuan kepada golongan manusia atau tidak sih? Ya, itu banyak sekali yang seperti itu. Menganggap bahwa dirinya avatar yang nantinya akan bisa membuat dunia seakan-akan dunia akan semakin membaik karena dirinya. Banyak yang seperti itu. Itu semuanya karena bimbingan dari golongan iblis yang ada di dalam tubuhnya untuk meyakinkan pengikut-pengikut dari avatar itu. Jadi itu cara membedakan bahwa itu avatar dan pasukannya. Dan satria dari kawasan tadi di muka itu tetap berdiam diri gitu. Benar sekali. Alhamdulillah, subhanallah. Oke. Lalu di kesempatan ini menyikapi ternyata seperti itu sambil diminum. Bagaimana Mbah keadaan seperti ini jika saya mengaitkannya dengan akhir zaman mungkin sangat jauh. Nah, berarti keselamatan murni mutlak itu tetap menjadi milik Allah nantinya. Benar sekali. Nah, solusinya manusia harus kembali seperti yang Anda sampaikan begitu. Ya. Tidak jalan lain selain kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Dan jika kata-kata saya ini dicerna manusia kembali ke jalan Allah yang benar itu bagaimana? Salah satu hidayah dari kalian yang harus kalian terima itu seperti ini. Kalian juga harus bisa memaknai dari perkataan saya. Di dalam diri kalian juga harus bisa berbuat seperti apa. Tidak hanya bertanya-tanya di akal pikiran kalian, tetapi pahami di dalam hati dan iman kalian harus bagaimana. Salah satu yang terkecil, yang paling gampang, tetapi menurut manusia itu adalah berat. Itu adalah mendatangi tempat seperti ini. Jadi gitu. Itu adalah hal yang paling kecil. Tetapi bagi golongan manusia yang tidak bisa menerima hidayah yang datang, itu adalah sangat berat. Dan pasti di dalam pikiran maupun di hatinya akan bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Sampai kapan manusia itu bertanya-tanya? Saatnya itu bukan seperti itu. Saatnya adalah praktek. Jadi saatnya harus mengerjakan gitu. Bukan hanya berteori dengan lisan, bukan hanya bertanya dengan lisan, tapi tetap tanya dan laksanakan. Benar sekali. Kan begitu yang Anda sampaikan. Dan satu hal, apakah di keadaan-keadaan sekarang ini avatar itu hanya memperlihatkan kemampuan luar biasanya saja, menutupi segala hal keburukannya yang nantinya terjadi di akhirnya? Nantinya jika waktunya sudah tiba akan terbongkar dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan azab yang akan diterimanya. Itu sudah pasti. Dan itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di kesempatan ini, di keadaan sekarang ini, avatar itu tetap menunjukkan kemampuan luar biasanya, sehingga banyak membuat manusia terkagum-kagum begitu. Ya, benar. Seperti sosok ini. Ya, salah satunya. Ya mungkin bisa meramalkan keadaan wabah, penyakit, dan keadaan lain begitu. Benar sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pesan saya untuk golongan manusia, tidak usah percaya dengan apa yang dikatakan manusia, di mana manusia itu tidak mempunyai kedudukan sisi apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kepercayaan yang kalian ambil dari perkataan avatar yang dibantu dari golongan iblis akan semakin memperburuk, memperkeruh hati kalian. Dimana jika hidayah itu akan datang pada diri kalian,
itu pasti hidayah itu kan membawa akan kebimbangan. kalah. Membawa kebimbangan kah atau bagaimana? Benar sekali. Oh, akan kalah. Di mana kebimbangan itu akan terkalahkan dengan golongan iblis yang dalam tubuh manusianya itu. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut manusia, ramalan itu adalah hal sepele, hal yang biasa. Tetapi mempunyai dampak dan efek yang sangat besar dalam tubuh manusianya. Oke, jadi begitu ternyata. Oke. Sampai sedalam itu Mbah yang panjenengan sampaikan. Lalu sedikit satu hal ke pribadi lagi gini. Di kesempatan ini Anda kan sebagai jin yang masuk dalam jasad teman saya manusia. Dan mungkin manusia sudah banyak mengetahui bahwa jin itu pandai berdusta. Lalu manusia yang menyampaikan saja itu nggak dipercaya. Apalagi jin. Kan begitu. Lalu jika manusia nantinya mengatakan ngapain percaya dengan jin, itu bagaimana? Yang ingin Anda sampaikan tentang hal tersebut, Anda sebagai golongan jin tolong disampaikan dan tidak menyakiti hati panjenengan begitu. Tidak apa-apa. Apapun yang menjadi penglihatan, pandangan yang ada dalam tubuh manusia, itu sudah mencerminkan apa yang ada di dalam tubuh manusianya seperti apa. Jika manusia yang keluar di dalam mulutnya, di dalam jasadnya itu energi positif, pasti dalam tubuh manusia itu sudah banyak energi positifnya. Tetapi yang keluar jika itu cacian, hinaan, ataupun tidak kepercayaan, itu pasti dari golongan iblis. Di mana golongan iblis menutupi hal seperti itu, hal yang sangat kecil dengan kata-kata itu, dengan dalih seperti itu. Itulah cara golongan iblis agar manusia tidak kembali jalan yang benar. Menurut manusia, kata-kata itu adalah kata-kata yang sepele. Tetapi jika kalian mengetahui kata-kata yang keluar dari kalian, tandanya kalian juga sudah terpengaruh dengan golongan yang ada dalam tubuh kalian, yaitu energi negatif. Oke. Terima kasih banyak Mbah sudah diberikan kesempatan waktu menyampaikan hal-hal seperti itu. Semoga kami pun diselamatkan dari Allah melalui jalurnya yang tepat begitu Mbah. Dan semoga saja kami bisa menjalankan atas apa arahan panjenengan sebagai golongan gaib yang memang menjalur kepada Allah. Ada jalur-jalurnya yang tepat dan jelas. Begitu. Kenapa dari saya pribadi dan teman-teman saya banyak sekali kekurangannya sebagai manusia karena kebodohan kami pun. Kami mohon maaf atas kekhilafan kami. Semoga kami pun nanti diberikan kesempatan waktu untuk mencapai tempat yang ada di sana begitu. Semoga saja. Ya sudah. Dan saya juga meminta maaf jika dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan ataupun ada yang menyinggung dari orang-orang yang akan mendengarkan percakapan kita. Oke, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Silahkan kembali dan semoga saja bisa kita ambil hikmahnya. Monggo silahkan. Saya izin kembali. Terima kasih atas suguhannya. Sami-sami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Titip salamnya buat yang di sana juga semuanya. Semoga tetap diberikan kekuatan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Hilang. Nomornya diisi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat belum? Alhamdulillah pemirsa. Begitulah adanya ternyata komunikasi kami di kesempatan ini membedah tentang elemen bumi yang diizinkan oleh Allah untuk diberikan kuasanya juga kepada golongan manusia. Dan ternyata bukan hanya manusia pilihan Allah, tetapi manusia-manusia yang menjadi lawan tanding manusia pilihan Allah pun seperti itu ternyata. Semoga bisa diambil hikmah pelajaran di kesempatan konten ini dan juga ditinggalkan semua energi negatif yang ada di kesempatan ini. Dan selalu kami ingatkan bahwasanya
apapun yang terjadi dengan keadaan dunia ini, keadaan sekitar kita, dan keadaan daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetap laksanakan apa yang menjadi perintah dari Yang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jauhi perbuatan yang selayaknya kita jauhi begitu. Dan semoga bisa menjadi pengingat juga bagi kami maupun para pemirsa, dan dari kami mohon maaf atas kekurangan kesalahannya, dan apabila ada kebaikannya itu pun bukan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.